Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Daud Urbanis Pidalimunti di Learning with Himatif. Oke, hari ini kita pertemuan untuk dasar pemrograman itu pertemuan kelima. Itu dengan materi nested loop. Jadi di nested loop itu dia ada looping di dalam looping. Jadi bagaimana contohnya? Langsung saja kita masuk ke VS Code. Nah, di sini saya sudah membuat file baru dengan nama nestedloop.cpp. Jadi sebelum kita mulai file.cpp tersebut, kita buat terlebih dahulu library dan fungsi inmain. Jadi include iostream terus using namespace std lalu inmain. Nah, jadi looping di dalam looping itu contohnya seperti ini. For, lalu di dalam sini ada for lagi. Nah, count ini kita bikin 10 saja. Ini juga 10 saja. Dan di sini kita ganti menjadi J. Dikarenakan kalau I berarti sama saja dia nilai di sini juga akan ikut berubah. Oleh karena itu di sini kita buat J, dan jika kita printkan checkout seperti ini, dan kalau kita run ini kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi seperti ini. 00, 01, 02, 03, 04 sampai ke 99. Saya disable antivirus sebentar. Oke. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. 0 yang di sebelah kiri itu menunjukkan variabel I, dan 0 di sebelah kanan itu menunjukkan variabel J. Jadi IJ itu dua-dua sebuah variabel. Ini I, ini J. Lalu I yang ke 0, lalu masuk ke J ke 0, maka 00. Lalu I masih ke 0, tapi J-nya masih bernilai true di sini, maka 01. Baru 1 tambah 1 berarti 2, 2 lebih kecil dari 10 masih true, berarti 02. Lalu 2 tambah 1, 3, 3 lebih kecil dari 10 true, masuk 03. Lalu 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 lebih kecil dari 10 true, dia masuk ke sini dengan nilai 04. Lalu sampai ke 9. 9 tambah 1 sama dengan 10, 10 lebih kecil dari 10 itu tidak masuk, false, maka dia perulangan di sini tuh berhenti, dia langsung masuk lagi kemari. Jadi I-nya tadi itu bernilai 0, maka 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi 1 lebih kecil dari 10 itu bernilai true, maka dia masuk kemari. Lalu diulangnya lagi J dari 0 sampai ke 9. Maka itu akan menghasilkan 00 sampai ke 99. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini juga kita bisa membuat tabel pergantian out I, lalu out I, nah, atau kalau kita mau ingin membuat tabel perkalian, kita bisa buat seperti ini. Kita hapus, lalu di sini kita tambahkan cout, lalu di sini kita tambahkan cout C kali I langsung, lalu di sini kita tambahkan spasi, supaya jelas. Maka hasilnya seperti ini. Nah,
Tapi di sini masih ada 0, 0, 0, dan di sini juga 0, 0, 0, 0. Kita hapus dulu 0, 0, 0 di sini terlebih dahulu. Maka seperti ini. Kita jadikan J sama dengan 1 agar dia tidak mengulang dari 0. Maka hasilnya seperti ini. Nah, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Lalu di sini kita tambahkan lagi if sama dengan 0, maka cout spasi i else kita masukkan seperti ini. Lalu kalau kita run masih tetap seperti ini, salah. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 dikali 1, 1, 2 dikali 1, 2, 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Atau seperti ini saja, ditambah versinya banyak-banyak, biar cantik. Oh, tidak juga ternyata. Kalau di bahasa C++, kita bisa menyesuaikan berapa banyak spasi yang diperlukan untuk menyiapkan ruangannya dari output ini. Tapi kalau untuk bahasa C++, saya kurang tahu. Maaf, saya ralat. Kalau di bahasa C, kita bisa menyiapkan tempatnya, mau berapa yang kita pakai, berapa space kosong. Nah, kalau di bahasa C++, saya kurang tahu untuk menyiapkan tempatnya seperti itu. Kalau misalnya di bahasa C, dia dengan cara menggunakan persen, lalu angka, mau berapa banyak angka, misalnya 2, lalu D, jadi persen 2D. Jadi kalau persen 2D seperti ini, persen 2D seperti ini di printf-nya itu, maka dia akan menyiapkan 2 ruang kosong seperti ini. Spasi. Nah, jadi 2 ruang kosong atau sama dengan spasi. Ini dia juga. Atau inilah. Nah, jadi 2 ruang kosong seperti ini. Hasilnya persen 2D. Jadi kalau kita 3 gini, maka dia akan bertambah 1. Jadi kalaupun dia ada isinya, misalnya isinya itu 5, maka seperti ini hasilnya. Jadi 005. Jadi dia menyiapkan space-nya dan dia akan terlihat lebih rapi di sini karena dia menyiapkan space lebih dahulu. Sedangkan ini hanya mengikuti spasinya dari spasi buatan ini, tidak mengikuti dari space kosongnya. Jadi kira-kira seperti ini kalau ingin membuat tabel perkalian. Jadi 1 kali 1, 1. Jadi 8 kali 8, 64. Walaupun ya agak bingung juga ya. Tapi seperti inilah kira-kira. Nah, ini kira-kira kalau ingin membuat tabel perkalian. Jadi setelah itu kita bisa juga membuat yang segitiga di sini. Contohnya dengan cara ini kita hapus, lalu di sini juga kita hapus. Ini kita biarkan di sini, lalu dia sini di cout. Di bintang segitiga, lalu begini kita run. Nah, maka hasilnya akan persegi. Kita mau membuat dia menjadi segitiga. Nah, jadi segitiga itu kan 1 segitiga, siku-siku dulu lah, dengan bentuknya itu ke bawah 10 dan memanjangnya 10. Jadi dia berbentuknya seperti ini. Berdasarkan pointer saya, bukan yang apa saya caps lock. Jadi dia bentuknya seperti ini. Seginilah. Jadi segitiga siku-siku. Seperti ini, dia mempunyai 90 derajat di sini ya. Jadi itu dari atas semakin kecil, ke bawah itu semakin melebar. Nah, awalnya itu kan persegi panjang, karena dia 10 kali ke bawah
dan 10 kali ke samping. Tanpa spasi, dia kelihatan seperti persegi panjang. Tapi dengan menggunakan spasi, dia akan terlihat seperti persegi panjang juga sih. Nah, tambah spasi lagi lah. Nah, baru dia terlihat seperti persegi. Jadi seperti ini nanti kita akan membuat dia menjadi segitiga siku-siku. Turun ke bawah, belok ke kanan, lalu dia ngambil garis miring. Jadi caranya itu dengan cara seperti ini. Karena awalnya itu kan dia lurus seperti ini ke bawah, semua juga lurus, dan J-nya itu mengulang sebanyak 10 kali langsung dari awal. Nah, kita kan ingin mengulang J-nya itu sebanyak dia ngikuti ke bawahnya itu. Kenapa? Karena kalau dia satu paling atas dia kecil, jadi dia cuma harus mengulang sebanyak 1 kali. Jadi kedua kecil, 3 lumayan, keempat lumayan besar sampai ke 10 itu ukuran maksimalnya. Jadi bagaimana cara kita sesuaikan itu dengan cara J-nya, in J ini, pendeklarasian in J-nya ini. Jadi di pendeklarasian in J-nya ini kita sesuaikan dengan I. Nah, jika I berarti in J sama dengan I, yaitu I-nya masih 0, maka 0 lebih kecil dari 10, maka dia akan terbuat seperti ini. Nah, jadi langsung saja kita tes. Nah, segitiga terbalik. Jadi kalau mau segitiga besar, ini kita bikin seperti ini saja. Nah, jadi seperti ini dia. Lalu di sini kita tambahkan, bikin sama dengan, supaya atasnya ini nggak space kosong atas ini. Jadi kalau putaran, nah jadi seperti ini. Kecil, sedang, besar ke samping. Kalau kita apakan seperti ini, maka dia akan kelihatan lebih cantik. Jadi seperti ini dia segitiganya. Dan dia itu sesuai dengan batas I-nya. Jadi kalau J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 0, maka J++. Jadi 0 sama dengan 0, maka dia dibuat 1. Dibuat seperti ini. Nah, sudah dibuat. Lalu karena 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 lebih kecil sama dengan 0 itu false, dia kembali ke atas. Jadi 0 itu ditambah 1 sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 10, true. Berarti masuk kemari. Lalu J sama dengan 0, 0 lebih kecil sama dengan 1, J++. Berarti 0 sama dengan lebih kecil sama dengan 1, masuk. Maka di cout-nya bintang-bintang ini. Bintang sekali. Lalu karena 0 tadi kan J-nya, lalu 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 1, maka di cout-nya lagi. Maka 2 bintangnya. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 lebih kecil dari sama dengan 1 itu bernilai false, maka dia tidak menjalankan ini, langsung ke atas. Tadi I-nya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 lebih kecil dari 10 itu bernilai true, maka dia masuk kemari. Jadi J sama dengan 0, 0 lebih kecil sama dengan 2, masuk kemari, dibuatnya 1 bintang. Nah, 1. Lalu 0 tambah 1, 1 lebih kecil sama dengan 2, true, maka dibuatnya lagi bintang, maka ini 2 bintang. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 lebih kecil sama dengan 2, true, berarti dibuatnya lagi bintangnya, maka sampai 3. Lalu 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 lebih kecil sama dengan 2 itu bernilai false, maka dia akan berhenti sini dan lanjut lagi ke atas. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi tadi juga saya sudah ada membuat segitiga terbalik. Itu dengan cara ini saya bikin 10. Dan di sini saya bikin sama dengan I. Maka dia akan mengikuti segitiga terbalik. Kenapa bisa jadi segitiga terbalik? Karena I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10,
I++. Lalu I 0 lebih kecil sama dengan 10 itu bernilai true, dia masuk kemari. Lalu J sama dengan I. I-nya tadi berapa? I-nya itu 0. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil dari 10, J++. Berarti 0 lebih kecil dari 10 itu true kan? Dibikinnya satu bintang ini. Lalu 0 tambah 1, 1 lebih kecil dari 10, true, dibuatnya bintang lagi. Sini, buat gini. Lalu 1 tambah 1, 2 lebih kecil dari 10, true, dibuatnya lagi 3 bintang di sini. 2 tambah 1, 3 lebih kecil dari 10, true, berarti dibuatnya 4, begitu seterusnya sampai dia 10 kali. Nah, lalu 9, maksud saya 9. Jadi 9 sudah sampai 9, maka dia perulangannya akan berhenti. Dan J-nya itu 10, tapi bintangnya itu 9. Nah, jika sudah tidak memenuhi kondisi ini, maka kembali ke atas. I itu 0 tambah 1 sama dengan 1 lebih kecil dari 10, berarti true. Berarti kan I-nya 1. In J sama dengan I. I-nya itu 1, berarti J itu nilainya 1. 1 lebih kecil dari 10, berarti nilai true di print-nya ini. Dan dia akan ngeprint sebanyak 8 kali. 9. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 10, di sini 9. Maka dia akan ngeprint sebanyak 9 kali. Dan begitu juga untuk seterusnya, karena I-nya itu semakin tinggi dan J-nya itu juga adalah I, maka J-nya itu juga akan semakin mengecil dikarenakan J itu lebih kecil dari 10. Jadi kira-kira seperti itu kalau ingin membuat segitiga. Nah, bisa juga kita membuat segitiga diamond, tapi mungkin tidak di sini. Saya membuatnya segitiga diamond, dan bukan segitiga diamond lah, atau lebih tepatnya diamond atau belah ketupat. Dia bentuknya seperti ini. Set. Inilah, kalau pakai spasi dia berbentuk persegi diputar 90 derajat, dan kalau dia tidak menggunakan spasi dia akan berbentuk seperti belah ketupat seperti ini. Nah, kira-kira itu bisa kalian jadikan bahan latihan. Caranya dengan memainkan for ini, dan clue dari saya itu jangan terbatas pada 2 for saja. For-nya itu bisa kalian pakai mau berapa banyak sampai kalian bisa menemukan jawaban supaya bintangnya tersebut bisa membuat belah ketupat ataupun persegi 90 derajat tersebut. Jadi saya tunggu di minggu depan atau 2 minggu depan, karena pertemuan selanjutnya itu akan membahas pemrograman web. Jadi saya tunggu di dasar pemrograman selanjutnya saja. Maka sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. See you next dasar pemrograman. Dadah.